Panitia 100 tahun Paroki Katedral Sanggau melaksanakan talk show perayaan puncak 100 tahun Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau. 100 tahun penjarahan, hidup, berkembang dan berkarya tak berkesudahan di Mega Tenda Keuskupan Sanggau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis 8 Januari 2026. Peringatan 100 tahun paroki juga dirangkai dengan Natal dan Tahun Baru bersama uskup, rohaniawan, biarawan, biarawati, dan umat Keuskupan Sanggau. Talkshow menghadirkan narasumber diantaranya anggota Komisi 4 DPR RI Paulus Hadi, Bupati Sanggau Yohanes Ontot, Wabub Sanggau Susana Herpena, Uskup Keuskupan Sanggau Monsinyur Valentinus Saing CP, dan misionaris Pastor Prit. Sedangkan peserta talkshow dari berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Sanggau. Talkshow berlangsung interaktif, di mana peserta juga diberi kesempatan untuk bertanya kepada narasumber. Hingga acara selesai, kegiatan berlangsung aman dan tertib. Pada kesempatan ini, Uskup Keuskupan Sanggau Monsinyur Valentinus Saing CP menyampaikan bahwa pesta 100 tahun Sanggau Pusat Misi sebenarnya bukan hanya pesta untuk paroki katedral, tapi pesta umat Katolik Keuskupan Sanggau. Mengapa demikian? Karena dengan penetapan Sanggau sebagai pusat misi, itu adalah berkat dan rahmat Tuhan untuk masyarakat kita di Kabupaten Sanggau, terutama mereka yang menanggapi, sehingga dengan berkat dan rahmat Tuhan itu, kita kemudian menjadi Katolik. Jadi, ini sesungguhnya pesta umat Katolik dari berbagai macam suku, bangsa, dan kalangan. Hal ini pertama yang perlu ditegaskan, kata Monsinyur Valentinus Saing CP. Pesta 100 tahun Sanggau sebagai pusat misi itu sebenarnya bukan hanya pesta untuk paroki katedral, tapi ini adalah pesta umat Katolik Keuskupan Sanggau. Mengapa demikian? Karena dengan penetapan Sanggau sebagai pusat misi, itu adalah berkat, itu adalah rahmat Tuhan untuk masyarakat kita di Kabupaten Sanggau, dan terutama mereka yang menanggapi, sehingga dengan berkat dan rahmat Tuhan itu kita kemudian menjadi Katolik. Jadi ini sesungguhnya pesta umat Katolik dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai macam kalangan. Ini hal pertama yang perlu ditegaskan. Lalu yang kedua, pesta 100 tahun ini juga menjadi momen bagi kita untuk mengenang sejarah perjuangan para misionaris. Karena itu saya punya semboyan. Karena para misionaris lah maka kita ada seperti begini. Ada gereja Katolik, ada sekolah-sekolah Katolik, ada klinik-klinik asrama dan lain sebagainya. Dan ini sekaligus menjadi motivasi bagi kita untuk terus melanjutkan karya yang telah mereka bangun. Lalu yang ketiga, pesta 100 tahun ini juga adalah momen bagi kita untuk mengingat kembali bahwa kehadiran gereja Katolik bukan hanya pertama-tama untuk mewartakan Kristus Yesus, tetapi humanisasi manusia. Dia mendidik manusia menjadi manusia lewat sekolah-sekolah. Dia berusaha agar kita bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sehat lewat klinik-klinik. Dia berusaha menjadikan kita ini cerdas lewat dunia pendidikan. Jadi dalam misi Katolik itu ada sejarah pembebasan. Pembebasan dari keterbelakangan, pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari kebodohan. Karena itu dia tidak hanya mewartakan Injil. Dia tidak hanya memperkenalkan Yesus Kristus, tetapi dia memperkenalkan peradaban. Dia memperkenalkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat di mana mereka berkarya. Ketika mereka datang 100 tahun yang lalu, orang Dayak tidak punya apa-apa. Mereka masih berjalan kaki, mereka masih mendayung. Para misionaris datang bawa sepeda motor. Mereka datang bawa sepeda. Ketika kita masih berdukun, mereka membawa obat. Mereka membawa alat suntik. Nah, ini salah satu contoh bagaimana mereka datang ke sini membawa kebaharuan. Mereka membawa kemajuan ilmu pengetahuan yang sudah mereka nikmati di negara asalnya. Karena itu perayaan 100 tahun ini memang pantas kita kenang dengan meriah. Yang terakhir, perayaan 100 tahun ini juga sekaligus menjadi undangan bagi kita sekalian. Karena apa? Karena para misionaris sudah lewat. Nah, sekarang orang kita ini, pertanyaannya, apakah misi ini harus dilanjutkan atau misi ini berakhir dengan kita? Nah, kalau misi ini harus kita lanjutkan, maka sekaranglah saatnya bagi
umat di Kuskupan Sanggau, terutama umat Katolik yang sudah mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk melanjutkan karya keselamatan itu sehingga semakin dikenal dan semakin berbuah di dalam keluarga maupun dalam kehidupan bersama. Maka panggilan menjadi garam dan terang dunia itu menjadi sebuah panggilan yang melekat dalam setiap orang Katolik, dan inilah saatnya kita mewujudkannya. Supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Di mana ada kesulitan, kita membawa jalan keluar. Di mana ada orang yang putus asa, kita membawa harapan. Di mana ada orang yang ingin menyerah, kita memberikan kekuatan kepada mereka. Inilah makna asali dari sabda Injil atau kabar gembira yang dibawa Yesus. Saya rasa itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.